Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah diprogramkan oleh Panitia Pesta Gutilon dan Tahun Profesionalisme Penata Layanan, bahwa setiap minggu akan dilakukan kreasi dari sektor dan perhalado, demikian juga dari kategorial. Minggu ini adalah terakhir tahun penampilan dan akan dibawakan oleh Amang Pendeta kita berdua. Sebelum kita melakukan ibadah, marilah kita dengarkan dan kita lihat penampilan dari Amang Pendeta berdua. Tempat dan waktu kami persilahkan. Tes. Jadi ya manami do inanami hobartu babani paritu parage dan akiningang imatari ngotu oma minggu na parpudi kreasi na pinatupani panitia. Jadi hamima songo nama nutup dia ke kreasi di Bagasatikion. Wanu nami masa dalagu pengantar di hita pai masahat ima dina masuk kita tu ibadah. Tarsongo nur sana tarpunjung tahe tiada ranatung harsa malung jala saya masih holdoi tiaik nangguluani kudos tu singa Tuhan maka non holong di ainu ngalo jasi tutu tunuang luang Waniot pangalah hoki Jodoh na hutang ihon hatam Ganakan aposomi Malay na huoy Ohanati nanoni Akanaro adotay Nahulaon outside Rodo anuman Masinggang di adopan mi Manipot do susah Mangido asini rohau Jago ma Tuhan malopot tiwa malos maalat tunho Ogu maawale Tuhan ajari awi ruki asama nang say tagogot audi daraki rasanya wale Tuhan sabar dosa opi Asama mula ausiat ahomori Turomaro ode Jakon maaf Menalami asiroham Hiau anak dari luo
malua awo siang hahoromoni. Kuruai maringot pangala hoki jojot donian hutangi hon hatam siana kana posomi alai dang hu oloi onati ona hoti akana ro adotane nahula Saila Rodo anguman masinggang di adopan mi manompot di dosa mengido asini roham jalo matauhan orang mari mas di roham maaf, paloas maaf Rogu maaf, wale Tuhan ajari yang lingoluki asa malas saya tukut au bidalaki rahasia wale Tuhan sapar dosa oki asam malua ausiat mahoroni tunro maho ode bata tuan maaf di dalam mi masih roham diawana naliluo awale Tuhan ajari yang digeluki asa menang sarga tukut au didalaki rahasia wale Tuhan senang sabar dosa oki asa malua asiat ahoromoni Tunromaho ode mata Tuhan maaf tu dalam mi asiroha diawana naliluo asiroha Jadi imana bui pinatupa tuhita amanami winanami mau lihat gudang ma disudi panupahion laho pakubasion di huriata lumobi di pesta gotilon nanaing si halasonot tadi hari minggu imal minggu naroon jala saya tuhata ma nama masu hita saluhutna jala ben sangap di guarni tuhata horsma. Ya, terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan kepada
panitia Pesta Gotilon melalui Amang Pendeta. Marilah kita pusatkan perhatian, siapkan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Titah Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian titah Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan titahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan titah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu, mohon keampunan dosamu, dan
Marilah kita rendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu kita hari ini terambil dari kitab 5 Musa 34 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita baca dengan responsoria, demikian firman yang tertulis. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya,
atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihalaunya musuh seteru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihimu. Tiada berhenti pertolongannya, itulah janjinya padaku. Tuhan Allah Bapa yang di surga, ku percaya selama hidupku, Dia selalu membimbing langkahku, damai dan bahagia hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya yang kudus, pengampunan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar nyanyian dari gabungan AMA.
Marilah kita mendengar warta jemaat kita minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 29 Oktober 2023. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik Minggu, keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Yang kedua, kelompok KOR di hari Minggu 5 November 2023. Di pukul 9 mengisi KOR panitia Pesta Gotilon. Yang ketiga, kebaktian sektor. Hari Selasa 31 Oktober, sektor Nazaret keluarga Nyonya Situa Siagian Inang Boru Sialagan. Di sektor Judea keluarga A Tambunan Inang Boru Sihotang. Di sektor Bethlehem keluarga Nyonya Sitohang Boru Pangaribuan. Di sektor Efesus keluarga J Butar-Butar Inang Boru Simanukalit. Di sektor Galatia keluarga JT Purba Inang Boru Manulang. Di sektor Filipi keluarga P Silalahi Inang Boru Manurung. Rabu 1 November. Di sektor Sion keluarga P Simajuntak Inang Boru Ginting. Di sektor Betania keluarga Nyonya Simatupang CSTP Boru Sirait. Sektor Roma, Korintus, Kolose, Of. Di sektor Kanaan keluarga Sintuawe Huta Barat Inang Boru Manalu. Alamat dapat kita lihat di samping warta yang kita pegang. Yang keempat, amplop Lembaga Alkitab Indonesia. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop untuk Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang kelima, jadwal kreativitas dalam kegiatan Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu hari ini di kebaktian pukul 7.30 dan ibadah pukul 10 WIB, yaitu penampilan dari Amang Pendeta. Yang keenam, Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di hari Minggu tanggal 5 November 2023 diadakan ibadah Minggu 1 sesi dan digabung dengan acara Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme dalam penata layanan masuk pukul 9 WIB. Dan di hari Minggu 5 November 2023 mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon. Setelah pembacaan surat ini, mari kita dengar sosialisasi dari panitia tentang teknis pelaksanaan pesta. Yang ketujuh, ibadah sekolah Minggu tanggal 5 November 2023. Di hari Minggu tanggal 5 November 2023, ibadah sekolah Minggu masuk pukul 7 WIB. Yang kedelapan, ruas parguru. Mulai di minggu kita hari ini telah menjadi ruas parguru di gereja kita, yaitu keluarga Guntur Pardosi, Inang Santi Boru Simarmata, alamat tinggal di Jalan Kapitan Gasalam, RT 7 RW 5, masuk ke sektor Efesus. Yang kesembilan, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Deslon Pakpahan, anak dari Bapak Parningotan Pakpahan, Ibu Tiur Maidawati Boru Tampu Bolon, alamat Singkut Jambi, Jemaat HKBP Singkut 1, Resort Singkut Distrik 25 Jambi, dengan tunangannya Nopa Depi Tiolina Boru Manurung, putri dari Bapak Calon Sintua Huntal Manurung, Ibu Norita Boru Sihombing almarhum, alamat Jalan Marwah 1 RT 7 RW 6 nomor 12 Mekarsari, Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Pemberkatan nikah di HKP Singkut 1 Jambi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023.
Yang ke-10, pembacaan surat dari Epolus HKBP. Setelah pembacaan warta jemaat, mari kita dengar pembacaan surat dari Epolus HKBP, Taringot Pasadahon Ulaon Pakubasion Sentralisasi Parhepengon. Yang ke-11, persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah menulasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Oktober 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-12, jumlah jemaat yang mengikuti ibadat tanggal 22 Oktober 2023 926 orang. Yang ke-13, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 54 orang, ulang tahun pernikahan 9 keluarga. Pendeta dan Majelis HKB Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 23 sampai dengan 29 Oktober 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 14. Iuran diakonia sosial hurial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 6 kepala keluarga sebanyak Rp1.050.000. Yang ke-15, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 7 kepala keluarga sebanyak Rp1.125.000. 16. Tok-tok ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 2 kepala keluarga sebanyak Rp300.000. Yang ke-17, keuangan gereja. Huria Rp11.476.900. Pembangunan Rp2.893.450. Sentralisasi atau pusat Rp8.317.650. Jumlah Rp22.688.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Sonari sahat mahita amanginang majahon surat nasian pusat manang piaraja tarutung. Mandapoto nani haholongan ganup huria pospel nang pos permingguan di Sadok HKBP marhite ulau tabe di ganup tirket di inganan nabe. Asini roha dohot dame nasian debata situlusa daima dihamu saluhutna. Tapuji matuhata nunga mardalan sentralisasi parhepengo di Sadok HKBP 10 bulan. Sian Januari saat 2 Oktober 2020 tolu. Marojaha tu pardalanan ni sentralisasi parhepengoni nunga ono 5,7% naung terdungdung hita target peleani sian 20% nata arop di bonana. Pakorhonna nunga boy tagarar balajoni sude personel ni HKBP godangna 3.476 halak. Nungatong buy targaran narkot tu operasional program resort dohot distrik. Narkot di hatopan targara sian saldo ni kantor pusat HKBP ada orang so tabonai sentralisasi parhepengo di bulan Januari 2020 tului na di parhepengota di BPSK. Sian nang pungu di rekening ni BPSK nunga 2 hari ditongos BPSK narikot tu operasional nang program resort dohot distrik di HKBP.
Adorang so marujung taunon adong dope si transferonna tu resort na so majalo dope godangna 4.072 miliar. Di nama rapot proses dohot MPS ta di ujung di bulan Agustus tu bonani September 2020 nunga di pasahat las nirohan ni sadok huriatta dung tapadalan sentralisasi parhepengoni. Di pasahat ruas parapot dotong akan masa di akka huria naboy lonon nami na adong dope HP akka huria na hurang hiras rohana pada laton haputusan sinode godang. Holang alamanarihon nariko di huria. Nanidok sinode godang ikon atasata marhite akka dalan nauli. Alai naso maralo tu haputusan ni sinode godang. Icara patupa akka pesta di huria. Alai dang boy manebay pilihan dohot papungu si papungota di hari Minggu nang di pertanyaan. Alai dang mangguarisa songon pilihan. Gabedang masuk tu bilangan ni sentralisasi parhepengon. Adong dotong naso pamasuk data pilihan naso manongosa tu rekening BPSK toluari dung sidung ulaon. Alai di paima pamasuk dohot manongos tu sistem sentralisasi dung jolo di tiktikon HP dang songoni haputusan ni sinode godang. Sialani i marujaha tu haputusan ni si rapot MPS di bona pasugit September 2020 nama dok ikon uduk do ganup huria tu haputusan di sinode godang Oktober 2022 taringo tu sentralisasi na patuduhon hasadaw ni HKBP marujahan tu hatani Galatia onom ayat 2 masih rupa mahamu mamorsan akan naduk doki ima dalan mengaraduti patik ni Kristus jala pasauton todini sentralisasi parhepengonima halusan manang equality hati gorang merhaudutan dohot parhamaranggion huhut tahedi bagasan sakap manggohi ulau nami songon permahan di tonga-tongani huriata na manangyakon sadok HKBP unang madawu tu bagasan dosa baliksa asa mangalo dosa pinangidoma dohot hormat tu ganup huria asalam hibul roha jala marsitutu pasauton sentralisasi parhepengon saurdo tujolo moloboy lobisian hatawota songon pinatupan ni huriana pogos di Makedonia diabat parjolo na disosoi Apostol Paulus mengurupi akan nabadia na pogos di Yerusalem. Dalam pasautuni pinangidoma tugan puria pos pelayanan dohot pos permingguan asa patupahon na mangiuton na parjolo ikut diari patuluhod dung ulaon permingguan do diisi data pilihan tu sistem sentralisasi parhepengon jala ditransfer hasil pilihani 55% sian pilihani tu rekening ni BPSK na paduahon dinatapatupa akka prakarsa dalam lau marhabisuhon manabay nariko tungulu dohot pakkubasion ni huria dang boy mabuat sa siyan akka pilihan na marragami isyarana marhite na mabahen pilihan papato di hari Minggu naso dengga di rohani ruasta alay marhite na mabahen dalan na asing ma naso maralo tu haputusan ni sinode godang. Napatuluhon molo tapatu papilihan paduaho di pertanyaan sektor ta manang lunggu uduk matongi turu ni sistem sentralisasi parhepengoni ima ikol 55% tu sentralisasi parhepengon. Napapato dang jadi bahenota sada ulaun papung hepeng ni ulaun permingguan HP mangguarisa dang songon pilihan alai mangguarisa na asing do sakap asaunang masuk tu sentralisasi parhepengon napalimahon dak si bainota papungu pilihan bulanan alai mangguarisa gawe tu diakonia doho tu pembangunan
Molo sotapatupa na lima nani guaran na gijangi gabe boydo Maurus itu taharik koto tu sadok HKBP. Songon natarida di bulan Juli tu September 2020 ima na adong tren penurunan pelean tu rekening sentralisasi. Lungatung uli taida jala tapak kilalahon pakkorhonna nauli disentralisasi parhepengoni. Pas-pasan itu hatta doi alai marhitei nunga maralus di bait tu hatta na tatangyakon nasa leleng. Mamuka 27 tahun nasalpu. Barani hita manongos akka pangula di lembagata nang manabay torop ni akka pangula nagok si uruson mangula tu akka huria na mekmet na salilengon dangdung dope marpartohonan goktiki boytong tatongos tumorop akka parbarita nauli tuduru ni HKBP lam solhot persauran ni akka partohonan goktiki moru ia somago pangiburuon sama nasida dohot na asing dope lam dengkan ma tapapungus yan peliatu sentralisasi parhepengon lam bahat boy tatongos parbarita nauli tubagasan jala tuduru ni HKBP jala lam boy hita songon HKBP gabe pasu-pasu tunaho maliangta di Portibion do sakap lahu patorakon sakap do natinuju ni sentralisasi parhepengoni nunga hupaharuar hami sada buku na mekmet marsia halaman nama artikel Better Together sentralisasi atau keuangan HKBP asa tacetak jala rista sagiyo tu akarwasta jala hot adong sipad dikator. Asa boy nasida hibul dohot di bagasan las ni roha jala roha nahiras jala hissa man pahisa dohot sop kopi na tinongos ni sisagi honon turuas sude songonima pinasa tuhamu ganup nani haholongan mardoman pakirimon di haradia muna mengulahon na pinangido ni suraton di bagasan guarni debata ama anak dohot Tuhan Yesus Kristus dohot to di parbadia tabe mardongan tangyang huria Kristen Batak Protestan pendeta Dr. Robinson Butar-Butar mau lihat ya. Upasat kami tu panitia Salam. Tang semangat dobe. Salam. Ima. Asa semangat marsugot di pesta. Jadi oras madi ita salutna na pinasangapan amang padita amang dot inang paralado nang amanami inanami ruas ni uria. Suang songoni na poso bulung do remaja. Ijiton nama kami amang berbahasa Indonesia. Ya, kami datang dari panitia Pesta Gotilon, tahun profesional dalam penata layanan untuk mensosialisasikan kegiatan yang kita Pesta Gotilon nanti di tahun 2023 ini. Amang dainang ngata begai daking titing masuk pukul sia. Jadi tanggal 5 November. Harapan kami inang, kalau boleh jangan ada yang terlambat lah. Kalau terlambat nanti mundur semuanya. Jadi apalagi pertugas ate amang inang asa
asabuyan non lancar kegiatan ta. Kami panitia mengimbau kepada semua ruas Amang Inang untuk kupon janganlah dikembalikan kepada panitia. Asa di padalam di sektor ta tu dia betawan non Amang asabuy manabai kas ni uria. Kami mengharapkan uang kupon kita setor kepada panitia ada sekitar masing-masing sektor dan batasnya Amang ya tanggal 30 Oktober. Kalau tidak bisa ya sudahlah tanggal hari Kamis ketika sermon. Ima tu kupon celengan Amang kami mengharapkan kita memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Saksi-saksi Amang Dainang diharapkan dari setiap sektor dan kategorial. Yang silua makanan dari setiap sektor pada hari A. Tetapi bila ada yang mau Amang Inang secara individu, kami sedang membatasi Amang. Atau Amang Inang mulubui bang ima tabuan per individu manang per keluarga. Ala urang dope silua 12 dope silua per sektori dope. Jadi Amang paralu nami asa unang dibatasi sian sektor saja saya ada minimal sebenarnya saya ada ima pangidon nami jala lelang berupa ulus. Jadi dang dibatasi sebenarnya batas ulus. Jadi patu pahami pemu saya di hari A adong ulusi apa dang berbordir atau yang manginang ima diulus di area lelang gotong royong ita do sudian non mergugu atau inang gotong royong nah dia petau nabuyan non yang berapapun yang bisa kita berikan untuk lelang gotong royong ini amang inang lah las marwata te patupa bajar amang inang sudah berjalan. Jadi bajar ini sudah berjalan yang lalu kupon berhadiah Amang ada kupon berhadiah di hari A Amang Inang kita jangan langsung pulang karena akan ada hadiah dari potongan kupon yang sudah kita dapatkan. Jadi kupon ini Amang ada hadiahnya. Di acara berikut Amang kita bawa ulus Amang karena ada tortor nanti. Jadi upangidoami Amang saya Amang Inang mau lope panitia non songon mga turan nondolan muna las marwa muna te Amang Inang da ala asam lancari pesta tai ima asan ami Amang karena pesta kita ini semua milik dan semua untuk uria kita bukan untuk panitia Amang. Marilah kita dukung dengan doa jala tapatu tatu pakima di bagasan las niroa sesuai dengan perkataan memberi bukan karena berlebih. Jadi bukan karena berlebih memberikan memang karena Tuhan juga mengatakan apa yang kau tanam akan saya berikan. Apa yang kita kasih kepada Tuhan dan apa akan dikembalikan kepada kita lagi. Seperti prinsip kami Amang berat sama dengan dipikul, ringan sama dicincing. Jadi beban ibarat uria kita pikul bersama-sama Amang. Jadi songonima nabui upadar ame sosialisasi persiapan pesta tadi minggu naro. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oras. Mari kita dengar lagu pujian dari Ina Esther.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Saksi pertama kebangkitanmu, tidak kenal lelah dan susah, melawan setan musuh Tuhannya. Bangunkan hati kami umatmu, saksi pertama kali.
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kekasih, marilah kita sejenak untuk mengarahkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Rasul Paulus yang pertama ke jemaat Tesalonika pasal 2 yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukaikan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari kesaksian dari firman Tuhan yang saya bacakan ini, adalah merupakan suatu kesaksian bagaimana Paulus bersama dengan temannya sekerja yang tidak jerih ataupun tidak enggan-enggannya terus untuk bekerja di dalam melayani Tuhan. Sekalipun sebenarnya kalau kita lihat sejarah dari berbagai para pemberita Injil atau misionar seperti Paulus, banyak sekali mengalami yang disebut dengan tantangan di dalam menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang yang masih banyak belum percaya kepada Yesus Kristus. Namun saudara-saudara yang kekasih, apa yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah ada satu semangat atau satu modal keberanian yang dilakukan para rasul ini, bahwasanya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka layani di tengah-tengah beberapa jemaat, khususnya dalam konteks ini adalah jemaat yang di Tesalonika, yang sebenarnya jemaat ini masih sangat terlampau muda untuk dapat menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah kehidupan, apalagi di dalam menyatakan Injil Kristus. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, apa yang menjadikan Paulus menjadi kuat dan terus tidak berhenti melayani Tuhan. Kalau di dalam ayat tadi dia mengatakan bahwasanya keberanian mereka adalah karena pertama karena kekuatan Allah yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Kalau tidak bekerja kekuatan atau roh Tuhan bekerja di dalam hidup imam, yaitu para rasul ini, apa yang terjadi saudara-saudara? Pasti mereka mengatakan berhitung,
Untuk apa mereka harus melayani Tuhan kalau mereka harus menderita oleh karena pelayanannya atau pemberitaannya? Untuk apa mereka meneruskan berita tentang Yesus kalau memang mereka harus mengalami banyak yang disebut tantangan di dalam hidup kita? Emangnya tidak ada lagi pekerjaan yang lain yang harus dilakukan? Nah, ini merupakan kadang-kadang yang bisa terjadi di dalam diri seorang yang mau melayani Tuhan. Atau bisa dapat dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita sendiri, ketika kita hendak melayani Tuhan atau kita melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita, baik itu di keluarga atau masyarakat dan di tengah-tengah persekutuan di gereja. Pasti kalau kita jatuh ke dalam suatu pemikiran, untung enggak atau mengalami kerugiankah di dalam kehidupanku kalau saya melakukan ini, pasti saudara-saudara kita akan jatuh ke dalam suatu pemikiran yang disebut dengan hedonisme. Karena memang cenderung manusia untuk bertujuan atau ingin menerima sesuatu apa yang untung atau yang bahagia. Nah, ternyata saudara-saudara yang kekasih, di dalam kamus kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak harus berhitung di dalam hidup kita untung dan ruginya, tapi yang pasti di dalam iman kita, kalau kita bekerja dan melayani Tuhan, melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan, itulah yang disaksikan oleh firman Tuhan hari ini. Bahwasan itulah yang membuat hidup kita semakin bahagia dan semakin percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan Dia selalu memenuhi apa yang terbaik dalam hidup kita. Ini satu hal yang pertama dalam hidup kita, bahwasan kita tidak mau jatuh ke dalam berbagai perhitungan secara duniawi, tetapi kita mau terus berfokus kepada, seperti kata firman Tuhan, kepada Injil Tuhan itu sendiri yang sebenarnya memberikan keuntungan dalam hidup kita. Kita lihat saudara-saudara dalam kehidupan kita sendiri, bagaimana keberadaan kita kalau ketika kita meninggalkan Tuhan atau tidak melayani melalui tanggung jawab kita masing-masing. Tidak usah jauh-jauh kita, kalau kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah suatu hubungan kita, di tengah-tengah sahabat kita atau persekutuan kita, kalau kita sudah meninggalkan jalan berpikir secara duniawi, kita melihat semua itu, pasti kita tidak akan memperoleh yang disebut dengan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena apa saudara-saudara? Karena tidak selamanya dunia memberikan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang kita menerima sesuatu yang indah, sesuatu keberuntungan secara material. Apa yang terjadi? Karena roh Tuhan tidak bekerja di dalam hati pikiran kita, kita pasti mengatakan itu juga tidak membahagiakan hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan tidak mengatakan dalam hidup kita ada satu hal kunci rahasia dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mau melayani Tuhan, pasti Allah memperhatikan dan memperhitungkan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Sebab bukan tenaga atau kekuatan kita yang bekerja dalam hidup kita, tetapi kuasa roh Allah itu yang bekerja dalam hidup kita. Yang kedua saudara-saudara yang kekasih, yang hendak dikatakan firman Tuhan ini, motivasi yang baik adalah sangat menentukan sikap, semangat atau keberanian kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau Paulus mengatakan dalam ayat tadi, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan yang tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayai Injil kepada kami, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kami. Artinya saudara-saudara, apa yang kita lakukan, kita contohkan hari ini, begitu indah kita mendengarkan suatu hiburan, nyanyian, sungguh sangat menggembirakan pasti.
Kalau nggak ada di antara kita merasakan itu menggembirakan dalam hati kita, nah itu perlu dipertanyakan ya saudara-saudaraku. Jangan-jangan terlampau besar kita membawakan pergumulan hidup kita di tengah-tengah persekutuan kita hari ini. Tapi yakin dan percaya saudara-saudara, sehebat apapun pergumulan kita yang kita bawa saat ini, pasti Tuhan bisa selesaikan dalam hidup kita dengan kuasa yang disebut Roh Tuhan akan bekerja mengatasi semua perkara kita. Karena apa saudara-saudara? Karena satu hal di dalam firman Tuhan yang dikatakan, mari kita bentuk motivasi yang baik. Saya rasa kita semua di dalam melayani Tuhan atau kita melakukan apapun di tengah-tengah pekerjaan kita, kalau kita sudah memiliki satu motivasi yang baik atau motivasi untuk melayani Tuhan, bukan untuk cari popularitas atau mencari untuk material keuntungan secara materi, atau kita hanya untuk jadi puji-pujian manusia, maka apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita hanya dapat memperoleh yaitu upah pujian itu sendiri. Padahal saudara-saudara, apa yang hendak kita cari di tengah-tengah hidup kita adalah satu hal, bahwasanya upah dari Allah yang kekal untuk selama-lamanya, yang terus menerus dia akan bekerja dalam kehidupan kita. Itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan yang membahagiakan hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih, janganlah kita bangga kalau hanya kita berorientasi atau bertujuan apapun yang kita lakukan ini hanya untuk puji-pujian manusia. Hanya sekedar itu. Hari ini bisa kita dipuji, oh kamu cantik, oh kamu hebat, kamu ganteng, kamu oke. Tapi ketika besok atau minggu yang akan datang nggak begitu lagi penampilan, apa yang terjadi? Orang mengatakan, ah kamu jelek, kamu nggak oke, nggak bisa tampil beda. Apalagi hidup kita selalu mengatakan begitu. Nah itulah manusia. Nah oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah kehidupan kita, apapun kita lakukan adalah untuk Tuhan, adalah untuk pelayanan. Bagaimana hidup kita tetap dijadikan Tuhan sebagai berkat. Seperti Paulus, dia motivasinya bagaimana aku menjadi berkat bagi Tuhan melalui yaitu pelayanannya bagi orang lain. Nah, saat ini orang sangat enggan, apalagi dalam krisis yang terjadi pada akhir-akhir ini. Orang selalu mengatakan, berapa sih harganya kalau saya contohnya dipuji orang? Berapa sih harganya kalau saya melakukan yang baik kepada orang? Toh juga saya tidak bisa menerima apa yang saya lakukan dari orang itu. Nah saudara-saudara yang kekasih, kalau seandainya Paulus mengatakan berprinsip begitu dalam hidupnya, dalam firman Tuhan, pasti dia mengatakan melayani Tuhan sangatlah merugikan hidup kita. Tetapi kalau kita berprinsip percaya segala kehidupan kita, apa yang kita lakukan, kalau untuk pelayanan untuk Tuhan, maka Allah yang penuh kuasa dan penuh kebaikan itu sebenarnya saudara-saudara, dia telah memikirkan apa yang terbaik untuk kehidupan kita semua. Jangan ragukan Allah yang memikirkan hidup kita. Dia jauh lebih besar memikirkan hidup bapak dan ibu dan anak-anak. Tergantung bagaimana hidup iman kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Jangan takut khawatir, apa sih yang akan terjadi masa depan? Aku permintaan, cita-cita, harapan saya di dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pribadi, dalam pekerjaan, ataupun banyak hal-hal yang lain yang kita lakukan. Kalau kita hanya memikirkan hal itu dari sudut kekuatan kita, dan kita tidak memberikan satu iman pengharapan kita di dalam Tuhan, itu semuanya akan sirna saudara-saudara, dan kita tidak merasakan itu. Nah untuk itu saudara-saudara kekasih, firman hari ini mengatakan, marilah dengan sukacita kita, dengan keberanian, dengan rasa di dalam kuasa roh kepelayanan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Allah pasti berbuat dan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Yakin dan percaya saudara-saudara, bahwasan apa yang kita lakukan itu, apa yang kita berikan, apa yang sudah kita sajikan di tengah-tengah perjalanan hidup kita, kalau itu adalah untuk Tuhan,
untuk pelayanan kebenaran daripada Tuhan, semuanya itu tidaklah sia-sia di mata Tuhan. Hari ini mungkin kita mengatakan, saya belum mendapat apa-apa, saya belum memiliki apa yang saya cita-citakan. Besok, hari masa depan, Allah lebih tahu dan bekerja dalam hidup saudara-saudara. Untuk itu marilah kita tetap melayani Tuhan, memiliki satu keberanian dalam hidup kita. Jangan tawar hati, jangan kita merasakan bahwasan hidup kita ini adalah orang yang belum menerima dan tidak akan menerima berkat Tuhan. Allah sudah sediakan itu semua, saudara-saudara yang kekasih. Tetapi ketika kita memberikan hati kita dan melayani Tuhan dengan murni, dengan ketulusan, dengan kesucian hati kita di dalam iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan yaitu mujizat, keajaiban, dan memberikan apa yang terbaik buat hidup kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini mengajak hidup kita untuk terus menerus melayani Tuhan. Marilah terus menerus kita tidak berhitung apa yang kita lakukan, tetapi Allah tanpa perhitungan Dia akan memberikan yang terbaik buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Karena Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu mengingat, peduli, dan mau Dia memberikan yang terbaik buat Bapak, Ibu, baik secara pribadi, keluarga, dan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Mari dengan penuh keberanian kita selalu melayani dan tidak jemu-jemu untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Biarlah kami selalu memiliki satu keberanian yang terus menerus untuk tetap melayani Tuhan. Sering sekali ya Tuhan kami selalu jatuh ke dalam suatu perhitungan, atau kami selalu lebih banyak melihat dari kondisi yang kami hadapi, sehingga kami selalu tergoda untuk stop atau berhenti untuk melakukan yang baik dalam hidup kami. Padahal kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam, Engkau selalu bekerja, ikut bekerja dalam hidup kami. Biar firman hari ini ya Tuhan, kami diberikan hati yang kudus, kami diberikan satu motivasi untuk tetap melayani Tuhan, sebab kami tahu Tuhan adalah setia dan maha baik dan selalu memberikan yang terbaik buat hidup kami. Biarlah kami selalu melayani di dalam tanggung jawab kami, baik sebagai orang tua atau sebagai suami atau istri, dan juga sebagai anak-anak, untuk tetap melayani ya Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan buat hidup kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai hidup kami, memperteguh kami untuk selalu rajin bersekutu, mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Melalui persekutuan kami yang terus berjalan sampai saat ini, melalui persekutuan kami dalam setiap pertanyaan atau ibadah minggu setiap minggu, dan juga dalam persekutuan-persekutuan yang lainnya di dalam kategorial. Biarlah Engkau memberikan semangat roh bagi kami Tuhan untuk tetap melayani Engkau dan tidak henti-hentinya. Dan kami tidak mau melihat ke belakang atau ke samping, tetapi kami berfokus kepada Engkau ya Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, khususnya ya Tuhan pada minggu depan, di mana kami akan bersukacita merayakan ya Tuhan kebaikan Tuhan melalui pesta Gotilon dan tahun profesional untuk tahun 2023. Biar kami ikut campur di segala rangkaian kegiatan untuk tanggal 5 November ini ya Tuhan, supaya kami tidak takut dan kami punya keberanian dan terus memiliki roh api yang bernyala-nyala untuk tetap menghidupi yaitu sukacita di dalam Tuhan, untuk menyerahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang akan melangsungkan pemberkatan nikah dari gereja-Mu
yaitu Deslon Pakpahan dengan Nopa Depitiolina Burmanurung yang akan dilaksanakan yaitu di daerah Jambi. Oleh sebab itu ya Tuhan, Tuhan persiapkan mereka ya Tuhan menjadi anak-anak yang setia, yang diberkati dan selalu melayani, dan menjadi keluarga yang diberkati kelak, menjadi kemuliaan bagi namamu dan sukacita di tengah-tengah hidup persekutuan mereka di keluarga. Biarlah Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang diperlukan di dalamnya. Tuhan, kami bersyukur juga ya Tuhan, bahwa pada saat ini Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan dalam setiap langkah dan pekerjaan kami. Biarlah kami semakin ya Tuhan melayani Engkau di dalam setiap pekerjaan kami masing-masing. Kami mau berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang masuk dalam proses namar guru, agar menjadi jemaat yang dewasa, yang menjadi tetap melayani dan memahami akan firman-Mu, yaitu keluarga Guntur Pardusi dengan Santi Borusi Marmata. Biar Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam kelahiran dan pernikahan mereka. Biarlah Tuhan semakin memberkati mereka di dalam proses perjalanan rumah tangga dan pekerjaan mereka, supaya menjadi keluarga yang sungguh menikmati berkat Tuhan, cinta kasih dan juga kecukupan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang selalu mendukung dalam proses pelayanan gereja-Mu, di dalam melalui pemberian persembahan-persembahan yang terus berjalan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah semua yang mereka berikan ya Tuhan, baik itu dalam persembahan bulanan atau toktoripe atau di dalam kewajiban-kewajiban yang lainnya dan sukacita mereka, biar Tuhan semakin membukakan jalan berkat bagi semua hidup kami ya Tuhan, supaya kami tidak kekurangan apapun dan kami selalu memuji memuliakan bahwa Allah adalah sumber berkat yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah ya Tuhan untuk semua kehidupan kami saat ini yang mungkin mengalami suatu kegoncangan hidup kami, atau mengalami sakit penyakit atau pergumulan berat. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah-Mu yang kudus, itulah yang memberikan ya Tuhan kesembuhan dan memberikan kekuatan untuk melampaui segala perkara, dan Allah akan mengeluarkan kami dari segala kesulitan dan dari segala keputusasaan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan Tuhan. Biar hari ini Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan memimpin dalam segala pekerjaan kami, mulai pada besok hari sampai kepada kami kembali di tempat ibadah di bait-Mu untuk mendengarkan firman dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami, pelayanan dan segala sesuatu yang akan kami rencanakan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua ke depan, dan kita mendukung pelayanan daripada yang disebut dengan pelayanan melalui LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, untuk tersebar Alkitab ke seluruh pelosok-pelosok yang belum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persembahkan di dalam amplop yang ada dalam kita masing-masing. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Tuhanku Yesus,
Segala isi hatiku semua dirasakannya. Dia tahu kelemahanku, walau dia tak berdosa. Kemenangannya untukku, baik hatimu, ya Tuhanku, Kau sumberku. Ayat berikut kita bagi berdiri. Tuhan telah menebusku atas semua dosaku. Darahnya yang membasuhku, jiwaku pun ditebus. Tuhan hati penggantiku, baik hatimu, ya Tuhanku, Kau sumberku. Informasi tambahan, nanti setelah kita turun dari tempat ini, ada anak-anak kita dari SMK Negeri 4 untuk mencari dana. Biarlah kita ikut untuk menyumbang untuk dalam perayaan Natal mereka. Baik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai zaman
Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Enggak 417. 707. 707.